Rodami Samosir mempersembahkan Voice tag. singkat dan teknologis adalah tag suara yang mengidentifikasi ruangan. Memberitahukan kepada anak tunanetra salah satu ruangan yang didatangi anak. Salah satu kesulitan anak dengan hambatan penglihatan adalah dalam hal orientasi dan mobilitas, seperti tidak mampu menentukan arah dan lokasi, menavigasi ruangan atau area umum, sekolah, rumah, jalan, dan menghindari rintangan secara mandiri, tanpa bantuan tongkat atau pendamping. Akibatnya mereka lebih beresiko mengalami kecelakaan kecil, tersesat, atau menjadi sangat bergantung pada orang lain. Maka alat voice tag ini dapat membantu mereka ketika berada di tempat yang baru, seperti sekolah atau asrama. Untuk orientasi tempat atau ruangan-ruangan, mereka kesulitan, sehingga dengan adanya voice tag ini sedikit membantu untuk memberitahukan kepada mereka bahwa mereka sedang berada di ruangan tertentu sesuai nama yang disebutkan oleh voice tag tersebut. Cara kerja alat voice tag ini: pertama, ketika sesuatu melintas di depan alat ini, maka akan mengeluarkan kalimat yang menyebutkan nama dari ruangan tersebut. Kedua, sehingga anak dengan hambatan penglihatan akan mengetahui bahwa ia sedang berada di depan salah satu ruangan. Blok diagram sistem alat voice tag. Pada gambar 1, merupakan blok diagram sistem voice tag, memperlihatkan sistem kerja secara lengkap dari alat bantu voice tag, di mana terdapat 3 masukan yang menjadi input dari sistem pengontrolan yang digunakan, yaitu sinyal pembacaan sensor gerak manusia, sinyal on-off system, dan sinyal perintah. Rekaman suara sebagai data masukan, sementara keluarannya terdiri dari 1 unit alat yang dilengkapi dengan mikrofon, perekam, dan pengirim hasil rekaman ke speaker untuk menghasilkan suara. Logika berpikir dari sistem kerja voice tag dapat dilihat pada flowchart sistem kerjanya di gambar 2 ini. Sistem kerja peralatan voice tag ini secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika sensor mendeteksi adanya pergerakan, maka pada sensor akan terdeteksi terjadinya perubahan nilai radiasi yang diterima oleh infrared. Selanjutnya, converting akan menerjemahkan apakah perubahan tersebut sudah dapat dinyatakan kondisi high atau ada kondisi pergerakan yang relatif cukup untuk dinyatakan sebagai gerak, maka keadaan tersebut selanjutnya diinformasikan ke controller. Selanjutnya, controller memerintahkan recorder untuk mengirimkan suara yang disimpan untuk diteruskan ke speaker. Selanjutnya, recorder akan mengirimkan suara yang tersimpan di memorinya ke speaker dalam bentuk sinyal listrik. Selanjutnya, speaker akan merubah sinyal listrik yang diterimanya, selanjutnya dirubah menjadi suara dengan frekuensi yang dapat didengar oleh manusia, khususnya bagi anak dengan hambatan penglihatan. Jika sensor tidak mendeteksi terjadinya gerak atau perubahan radiasi, maka sistem voice tag selalu dalam kondisi standby. Kamar mandi, ruang makan, ruang kelas 1. Kelemahan sistem voice tag. Pertama, jika listrik padam, maka alat ini tidak berfungsi karena tidak disiapkan untuk menggunakan baterai. 2. Jika letak voice tag ini dapat dijangkau orang, maka akan dapat diganti-ganti nama yang telah tersedia pada voice tag.